Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, siapa anak-anak di sini yang belum berdoa terlebih dahulu? Silakan anak-anak di rumah berdoa terlebih dahulu, di-pause dulu videonya, lalu kita bisa mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah selesai berdoanya? Oke, Ibu akan lanjutkan ya. Perkenalkan, nama Ibu Melinda Kristima Wijere. Anak-anak bisa memanggil Ibu Bu Mel atau Bu Meli. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, anak-anak di rumah apakah masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Hayo, ada apa saja? Betul sekali, terdapat 3 faktor gangguan pernapasan pada manusia. Terdapat faktor lingkungan, faktor fisik, dan juga faktor penyakit. Nah, anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ibu menyemangati anak-anak semua di rumah untuk bisa semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Meskipun keadaan kita masih tetap online ya anak-anak. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi mengenai penyakit organ pernapasan pada manusia. Lalu yang kedua yaitu siswa dapat menyusun peta konsep mengenai penyakit organ pernapasan pada manusia. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari properti tari. Lalu yang keempat, siswa dapat menunjukkan properti tari yang ada pada tari kreasi daerah. Lalu yang terakhir yaitu siswa dapat membuat gambar properti tari yang berasal dari tari kreasi daerah. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran atau 2 muatan yaitu IPA dan SPDP. Untuk IPA kita akan mempelajari mengenai berbagai macam contoh penyakit pada organ pernapasan manusia. Lalu untuk SPDP kita akan mempelajari mengenai properti tari. Yuk anak-anak, kita simak materi pada pagi hari ini. Anak, sebelumnya sudah dijelaskan bukan mengenai faktor-faktor penyebab pada gangguan pernapasan manusia? Ada apa saja? Betul sekali, ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua yaitu faktor fisik, dan yang terakhir adalah faktor penyakit. Hari ini kita akan membahas mengenai faktor penyakit. Jadi anak-anak di rumah, apakah ada yang tahu contoh penyakit gangguan pernapasan pada manusia? Nah, betul sekali. Contoh-contoh penyakit gangguan pernapasan pada manusia antara lain ada influenza atau flu, atau yang biasa anak-anak kenal dengan pilek, batuk, yang seperti itu ya. Lalu yang kedua ada asma, yang ketiga ada TBC atau tuberkulosis, lalu yang selanjutnya ada bronkitis, dan yang terakhir ada pneumonia. Jadi apa ya yang dimaksud dari penyakit-penyakit yang sudah Ibu sebutkan tadi? Nah, yuk kita habis ini simak ke dalam penjelasannya yang Ibu rangkum dalam sebuah video, dan kalian harus memperhatikan ya. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini biasanya datang secara tiba-tiba dan berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Penyebab utamanya adalah virus influenza. Gejala flu umumnya datang secara tiba-tiba dan biasanya mulai dari 24 hingga 28 jam setelah terpapar virus. Beberapa gejala flu antara lain panas tinggi, menggigil, lelah, sakit kepala, mata berair dan panas, batuk dan bersin, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit perut, dan batuk. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan, ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Terdapat 2 gejala bagi para penderitanya. Yang pertama yaitu gejala awal, yaitu batuk terutama di malam hari atau dini hari, napas berbunyi yang terdengar jika mengembuskan napas, lalu rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Sedangkan yang kedua yaitu gejala berat, antara lain serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, dan sulit tidur. Lalu yang terakhir adalah kesadaran menurun.
TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Selain itu juga gejala lain yang dapat dirasakan antara lain demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Bronkitis adalah penyakit yang terjadi karena infeksi pada bronkus, yaitu saluran pernapasan utama dari paru-paru. Akibatnya terjadi peradangan yang kemudian memicu gejala gangguan pernapasan. Bronkitis terbagi menjadi 2, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Gejala bronkitis antara lain batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung beringus atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan, dan demam ringan. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Infeksi ini menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah salah satu jenis virus yang bisa menyebabkan pneumonia. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun pada umumnya pneumonia ditandai dengan gejala sebagai berikut: batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Itu dia anak-anak penjelasan dari berbagai macam contoh penyakit pada gangguan pernafasan manusia. Nah, untuk rangkuman materinya, anak-anak bisa lihat dan baca di modul yang Ibu sudah kirimkan di Google Classroom ya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana ya cara kita agar bisa menjaga organ pernafasan kita untuk tetap sehat? Yang pertama, hindari merokok atau hindari asap rokok. Yang kedua, kurang-kurangilah untuk menghirup polusi udara jika polusi udaranya tercemar oleh asap pabrik, asap kendaraan, atau gunakanlah masker saat di luar agar bisa melindungi hidung kita dan saluran pernafasan kita. Lalu yang terakhir adalah menjaga pola makan sehat. Nah, penjelasan materi telah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan menugaskan anak-anak untuk membuat peta konsep yang terdiri dari 5 contoh penyakit beserta penjelasan gejalanya masing-masing ya. Nah, gejalanya sendiri minimal 4. Untuk contoh pengerjaannya sudah ada di modul, silakan anak-anak lihat sendiri di modul bagaimana cara pengerjakannya. Untuk media dalam pengerjaannya, kalian bisa menggunakan kertas HVS atau folio ya. Nah, setelah selesai mengerjakan, silakan difoto dengan jelas lalu dikirimkan di Google Classroom. Paham ya? Sekarang, Ibu ingin bertanya, siapa anak-anak di sini yang suka menari? Atau yang mengikuti ekstrakurikuler tari? Wah, hebat ya anak-anak semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai properti dalam tari. Nah, definisi dari properti tari itu sendiri merupakan segala bentuk kelengkapan dan peralatan yang digunakan saat menari. Setiap tarian bisa menggunakan properti tari. Sekarang, yuk kita simak video berikut ini dan anak-anak juga mendengarkan penjelasan Ibu juga ya. Nah anak-anak, apakah kalian tahu ini nama tariannya apa? Ini adalah tari payung asal dari Sumatera Barat. Kalian bisa lihat properti yang digunakan adalah payung. Selanjutnya, apakah kalian tahu ini nama tariannya apa? Ini adalah tari piring asal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah piring. Selanjutnya adalah tari remo asal dari Jawa Timur. Properti yang digunakan adalah selendang atau sampur. Nah anak-anak, properti tari itu mempunyai fungsinya loh. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah menyampaikan ide dan makna tarian agar tariannya itu dapat dipahami lebih mudah. Lalu yang kedua, pelengkap busana tari. Lalu yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawa dalam sebuah tarian. Lalu yang terakhir yaitu memberi nilai tambah dalam keindahan di tarian tersebut. Nah, materi kita untuk SPDP juga sudah selesai. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menggambar 3 properti tari. Contohnya, dalam tari piring tadi yang Ibu sudah tunjukkan, misalnya dalam tari itu propertinya apa? Propertinya adalah piring. Nah, anak-anak silakan menggambar piring ini. Lalu, jangan lupa untuk menuliskan nama tariannya dan juga asal dari tari tersebut. Anak-anak bisa menggambar properti tari ini di buku gambar ya. Lalu, jangan lupa untuk difoto lagi dengan jelas, lalu kirimkan juga di Google Classroom ya.
Nah, anak-anak, materi hari ini telah selesai. Ibu harap setiap materi yang Ibu jelaskan pada hari ini di dalam video ini dapat anak-anak pahami dan juga dapat anak-anak mengerti ya. Setiap materi yang Ibu jelaskan dalam video tadi, Ibu sudah rangkum di dalam modul yang Ibu sudah kirimkan di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa baca kembali materinya di dalam modul tersebut ya. Nah, jika sudah selesai mengerjakan tugas-tugas yang tadi, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ibu sudah mengirimkan juga link Google Form yang anak-anak bisa akses di Google Classroom, oke? Batas pengerjaannya, anak-anak bisa mengumpulkan tugas-tugasnya hingga esok hari pukul 8 pagi di Google Classroom. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah sampai di akhir. Semoga setiap materi ini dapat kalian tangkap ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk tetap terus semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran di kedepannya. Oke, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Lalu, jika ada permasalahan dalam pemahaman materi dan juga tugas, anak-anak bisa komen di Google Classroom atau dapat menghubungi Ibu di WhatsApp Ibu. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.